Halo para gabuters, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Bibi Gaul akan mereview sebuah film di mana psikopat yang bernama Jason kembali bangkit dari kematian dan kembali membuat teror mengerikan di camping. Sebrutal apa psikopat ini? Oke lah, mending langsung saja kita ke ceritanya. Berlatar di sebuah hutan terlihat mobil melaju yang dikendarai oleh seorang pria yang bernama Tommy dan juga kawannya yang bernama Alex. Mereka membawa pertalit dan pergi ke sebuah makam dan juga membawa topeng psikopat di mana kalian harus tahu bahwa sebelum film ini ada suatu kisah di mana psikopat yang bernama Jason telah membantai keluarga mereka. Psikopat Jason ini sudah meninggoy namun Tommy ingin memastikan dan membakar jasadnya agar dia benar-benar sirna selamanya. I gotta be sure. Setelah makam dibongkar, Tommy pun turun ke bawah dan memeriksa peti yang berisi jasad Jason yang sudah disemayamkan beberapa bulan. Lantas, Tommy pun mengambil sebuah besi dan menancapkannya entah buat apalah itu. Setelah itu dia juga menaruh topeng Jason ke dalam kuburnya dan saat dia akan menyiramkan pertalit, tiba-tiba petir menyambar jasad Jason hingga dia terkena energi dari petir itu yang membuatnya kembali bangun. Lalu tiba-tiba Jason pun bangkit dan mengejar Tommy dan saat Tommy akan menyalakan api tiba-tiba hujan pun turun hingga membuat api padam. Lalu dari belakang Alex mencoba menyerang psikopat itu namun psikopat Jason berhasil memoketkan Alex. Melihat itu Tommy langsung ngabret seedan-edannya menuju mobilnya dan pergi meninggalkan pemakaman. Terlihat Jason kembali memakai topeng psikopatnya dan dia pun siap membuat teror. Gak pakai lama Tommy langsung menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu dan dia mengatakan kepada polisi jika Jason kembali bangkit lagi dan menyerang temannya namun polisi tidak mempercayainya dan mengatakan jika Tommy telah mengarang cerita. Tommy menjelaskan jika pada saat itu dia akan mengeremasinya namun polisi bilang jika Tommy sudah gila lantas dia pun menyuruh petugas untuk memasukkannya ke dalam sel. Polisi pun mengatakan jika Tommy tidak usah membahas lagi tentang Jason karena itu akan membuat orang takut. Lalu Tommy mengatakan jika dia tidak mendengarkannya maka polisi akan menyesal. Scene berganti dengan diperlihatkannya kedua sejoli yang sedang melewati hutan. Lalu tiba-tiba Start screaming for help. I was just... mereka dihadang oleh sosok menyeramkan dengan membawa sebuah linggis lalu mereka memutuskan untuk mundur namun ban mereka terjebak. Karena tidak bisa melakukan apapun, si pria menyuruh wanitanya untuk menakuti sosok itu dengan cara menyetir mobil ke arahnya dan dia pun pasti akan minggir. Namun sia-sia bukannya si Jason minggir, dia justru mengempeskan ban mereka. Melihat tingkah Jason, si pria pun turun dari mobil dan akan menghajarnya, namun tiba-tiba saat Jason akan menyerang si cewek pun memberikan sejumlah uang untuknya namun Jason menghilang dan mati. Scene berganti di mana seorang cewek sesoy yang bernama Megan, dia mendatangi ayahnya di kantor polisi bersama kawan-kawannya untuk meminta bantuan agar mencari kedua temannya yang belum juga kunjung pulang. Lalu Tommy langsung mengatakan jika dia punya firasat buruk dan sosok Jason sudah bangkit dan berkeliaran di luar sana. Megan pun mendengarkan Tommy namun ayahnya menyuruh Megan untuk kembali ke camping dan tidak usah mendengarkan omong kosong Tommy.
Kemudian Jason pun menyuruh polisi untuk mengingatkan mereka jika Jason akan kembali ke camping itu. Scene berganti di mana penjaga makam mendapati kuburan Jason telah digali, lantas dia pun kembali memperbaikinya dan mengira jika itu adalah ulah orang usil saja. Diperlihatkannya sebuah camp di mana Mega dan kawan-kawan berkemah di situ, lalu mereka pun menggibah tentang sosok Jason yang pernah membuat tragedi di camping itu dulu. Lalu tiba-tiba sebuah bus sekolah datang yang berisikan anak-anak SD yang mau bercamping di situ. Di sisi lain di mana para calon tentara sedang menjalani latihan, lalu dari balik ruyuk Jason pun memperhatikan mereka. Namun salah satu dari mereka meninggalkannya hingga dia tertinggal sendirian dan tiba-tiba. Setelah itu Jason kembali mengejar yang satunya lagi, namun dia berhasil kabur. Scene berganti di mana Tommy mengendarai mobilnya dan menggiring polisi untuk ke pemakaman untuk membuktikan jika ucapannya itu adalah benar. Kemudian dia pun berlari menuju ke makam Jason, namun polisi berhasil menangkapnya dan tidak memberikan kesempatan Tommy untuk membuktikan jika makam Jason sudah dibongkar. Lalu dia pun berpesan kepada penjaga makam jika dia harus berhati-hati karena Jason sudah bangkit lagi. Malam menjelang di mana si Pak Tua penjaga makam ini hendak pulang ke rumahnya. Di saat yang bersamaan terlihat teman dari Megan yang bernama Joe dan juga Mila sedang menggelar tikar sambil rayuan. Lalu tiba-tiba seseorang melempar batu ke arah Pak Tua itu. Setelah itu Pak Tua melemparkan botol ke arah belakang, namun botol itu ditangkap oleh Jason dan Joe dan Mila terkejut mendengar suara teriakan itu. Lantas Joe pun melihat ke sumber suara dan ternyata Jason sedang merujak si kakek itu. Melihat itu Joe langsung ngacir dan menarik Mila, namun saat dia akan menyalakan motornya tiba-tiba truk mules sampai ke akhirat. Malam semakin larut, terlihat para bocil sudah tidur di kastil mereka masing-masing. Terlihat Widya dan juga Astuti sedang bermain poker. Karena kurang satu lawan, mereka pun hendak mencari Megan. Namun si Megan belum juga kembali ke camp. Lantas mereka pun mencari si Megan dan tiba-tiba seorang bocil memanggil mereka dan mengatakan jika bocil yang bernama Nadia telah melihat seseorang menyeramkan melintas tepat di jendela. Namun Astuti menenangkan bocil itu dan mengatakan jika itu hanyalah khayalannya saja. Diperlihatkannya mobil bergoyang di mana dua sejoli sedang ganti oli, lalu psikopat Jason pun melihat kejadian itu hingga membuat dia murka dan mendatangi bus mereka. Dia pun mencabut saklar hingga lampu mobil itu pun padam. Dan si Johnny pun terpaksa harus menyudahi pergantian oli itu. Kemudian Jen melihat ke arah sekitar dan ternyata seseorang telah mencabut saklar mereka. Jen pun menyuruh Johnny untuk keluar dan mengeceknya. Gak pakai lama Johnny pun turun untuk memeriksanya. Lalu tiba-tiba Jen keluar dari mobil hingga membuat Johnny kaget dan dari balik ruyuk terlihat seseorang mengintai mereka dan mereka pun memutuskan untuk cabut dari hutan itu. Dalam perjalanan Johnny mengemudi mobil begitu kencang dengan menyetel musik jazz yang sangat keras. Lalu tiba-tiba Jason sudah berada di mobil dan menyerang Jen. Karena musik yang terlalu kencang hingga Johnny pun tidak mendengar peristiwa itu, lalu Jason langsung menghampirinya dan Jason pun berhasil mengirim mereka ke neraka. Lalu dia keluar dari mobil itu dan beraction di atasnya. Kenalin nih aing si penguasa hutan rawa bangke, cak Jason teh. Scene berganti di mana Babi Megan menerima telepon jika telah terjadi laka lantas di hutan rawa bangke yang meninggalkan tanda seperti psikopat Jason lah yang melakukannya. Kemudian Babe Megan mengira jika itu adalah perbuatan Tommy dan Bapak Megan pun meminta Megan untuk tetap di sini karena dia akan pergi ke TKP.
Setelah si babe pergi, Megan pun menerima telepon dari Tommy untuk berhati-hati karena Jason berkeliaran di luar sana. Lalu Megan memberitahu jika sesuatu terjadi pada malam ini dan si babe mengira jika Tommy lah yang melakukannya. Megan menanyakan di mana keberadaan Tommy dan dia akan segera menjemputnya. Diperlihatkannya sosok mayit yang sedang dievakuasi. Terlihat ayah Megan yang sudah sampai di TKP, namun tiba-tiba seorang polisi memanggilnya Don. Mereka menemukan sebuah kacamata dan juga beberapa potongan, lalu polisi pun mencurigai jika Jason lah yang melakukannya, namun babe Megan tetap tidak mempercayainya. Di sisi lain di mana Widya sedang bersantuy sambil membaca majalah dewasa, lalu dia pun mendengar suara bising dari balik ruyuk. Begitupun dengan Astuti yang sedang mengantuk dan mendengar suara itu juga. Astuti mengira jika itu adalah ulah Joni yang suka menakut-nakuti mereka dan dia pun memilih untuk molor saja. Berbeda dengan Widya yang masih penasaran, dia pun mengecek ke kamar sebelah dan tiba-tiba Widya pun moket tanpa kelapanya. Singkat cerita di mana Megan sudah sampai di tempat di mana Johnny berada, dia pun langsung menjemput Johnny dan mencari Jason. Namun dalam perjalanan dia dihadang beberapa polisi hingga mereka pun harus berjalan mundur dan polisi pun langsung mengejar mereka. Namun sial, polisi lainnya sudah memberitahu dan menghadang mereka. End of the line. Setelah itu polisi kembali membawa Tommy ke kantor polisi dan tiba-tiba dia menerima telepon jika seseorang telah membuat tragedi di camp dan memintanya untuk segera ke TKP. Papa Mega pun langsung meluncur ke sana dan meminta polisi lain untuk mengawasi Tommy. Karena kepo, Megan pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, lalu si bapak mengatakan jika telah terjadi tragedi di camp di mana kelapa seseorang hancur dan telah ditemukannya Johnny dengan barit yang menancap di kelapanya juga. Si bapak mengira jika itu adalah perbuatan Tommy psikopat, lalu Megan menanyakan jam berapa kejadian itu terjadi di mana semalaman Johnny selalu bersama dengannya. Babe Megan pun meluncur ke TKP dan menitipkan Tommy untuk dimasukkan kembali ke dalam sel. Kembali kepada Widya di mana dia kembali ke kamar, namun tiba-tiba dia mendengar suara gaduh dari luar dan saat dia akan menutup pintu, tiba-tiba moket. Kembali kepada Tommy di mana dia kembali dikurung, lalu Megan mempunyai ide untuk mengeluarkan dia dari situ di mana dia harus berisik agar polisi itu menghampirinya. Benar saja, polisi langsung menghampirinya dan menyuruh Tommy untuk diam. Melihat kesempatan itu, Mega pun mengambil peluru dari saku si polisi dan menyuruh polisi itu untuk membuka sel Tommy dan kemudian memasukkannya. Sungguh ide yang sangat brilian. Lantas mereka pun langsung cabut menuju camping dan sesampainya di jalan Tommy bercerita jika untuk melenyapkan Jason selamanya, maka dia harus mengembalikannya ke tempat peristirahatan aslinya di dasar danau. Kembali kepada bapak Megan yang sudah sampai ke TKP, dia pun melihat ruangan yang dipenuhi dengan diri. Di sisi lain, seorang polisi juga memeriksa ke TKP dan tanpa dia sadari sesosok psikopat telah mengintainya dan menyerangnya. Di sisi lain, seorang polisi juga berkeliling dan mendapati sesuatu yang berisik dari balik ruyuk. Lalu saat dia mengeceknya, tiba-tiba si bocil Nadia mengagetkannya. Kemudian psikopat Jason muncul tepat di hadapannya membuat si bocil Nadia lari, kemudian psikopat itu langsung menghancurkan polisi itu. Kembali kepada bapak Megan yang berpapasan dengan Nadia, kemudian dia menenangkan Nadia dan menyuruh anak-anak untuk pindah ke kamar sebelah dan bersembunyi di bawah kastil mereka masing-masing. Bapak Megan pun kembali berkeliling, namun tiba-tiba psikopat itu muncul tepat di hadapannya. Dia pun berusaha menjedernya, namun si Jason kembali bangkit dan bangkit lagi hingga dia kehabisan peluru.
Di sisi lain di mana Megan dan juga Tommy sampai ke TKP, mereka pun melihat ruangan yang begitu menyedihkan. Kemudian dia memeriksa para bocil yang bersembunyi di bawah kastil mereka dan meminta mereka untuk tetap diam di situ. Sementara Tommy pergi ke dermaga untuk menyelesaikan misinya melenyapkan psikopat Jason selamanya. Kembali kepada bapaknya Megan di mana dia bersembunyi di balik pohon, lalu dia pun berusaha menyerang psikopat itu. Dan saat Jason akan menyerangnya, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Megan hingga membuat psikopat itu mengalihkan perhatiannya. Megan terus memanggil ayahnya itu, namun Tommy meminta Megan untuk kembali menjaga anak-anak. Namun tiba-tiba si Jason menyerang Megan. Melihat itu Tommy memanggil Jason dan menantangnya untuk datang ke tengah danau. Tommy pun sudah mempersiapkan rantai untuk mengikatnya dan menenggelamkannya ke danau, namun tiba-tiba Jason menghilang ke dalam air. Melihat itu Tommy langsung menaburkan pertalit ke dalam air kemudian menyalakannya. Dan tiba-tiba si Jason muncul dan menyerang Tommy. Mereka pun bergelut dan Tommy berhasil mengikat rantai kepada Jason. Psikopat itu pun masuk ke dalam air dan dia menarik Tommy lalu menyerangnya. Setelah itu Tommy pun dilepaskan dan mengambang di dasar air. Melihat itu Megan langsung terjun dan menolong Tommy, kemudian menariknya ke daratan. Syukurlah Megan berhasil menyelamatkan Tommy dan mereka pun saling berpelukan. Keesokan harinya di mana diperlihatkannya sebuah danau di mana Jason terikat di dalamnya dan tiba-tiba. Dan film pun berakhir. Bagaimana ending yang sangat membagongkan, bukan? Apakah si Jason akan kembali lepas dari belenggunya? Kita lihat saja nanti. Oke Gabuters, cukup sekian dan terima kasih. Semoga kalian menyukai alur cerita yang Bibi Gaul bawakan. Dan jangan lupa subrek channel Bibi Gaul untuk video menarik selanjutnya. Terima kasih dan salam Gabuters.